Kali ini mencuat lagi kasus tentang korban muti yang dibuang di Pacet, Mojokerto yang dikenal sebagai nama Tiara Angelina Saraswati. Nah, kali ini aku mau ngebahas masalah ini ya guys ya. Walaupun masalah ini sebenarnya sudah lama, tapi karena ada beberapa hal ketika terjadi kejadian rekonstruksi, maka aku akan membeberkan lagi sebagaimana ya. Jadi kita balik dulu nih, kira-kira siapa sih nih korbannya. Oke, kamu yang belum tahu tentang kasus muti tentang perempuan ya. Jadi ada kasus nih ya. Korbannya itu bernama Tiara Angelina Saraswati yang berusia 25 tahun, lahir di Pacitan 12 Agustus tahun 2000 nih. Nah, dia itu dikenal sebagai anak yang paling mandiri dan cerdas banget nih guys. Ternyata dia itu berasal dari desa Made atau kecamatan Lamongan. Ini lulus dari Universitas Trunojoyo Madura atau UTM hanya dalam 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Dan dikatakan IPK-nya mencapai 3,75 menurut informasi dari ayah korban ya. Nah, ketika SMP, ia tuh mampu diterima di sekolah negeri favorit di Lamongan. Terus Tiara ini melanjutkan pendidikannya ke SMA Darul Ulum Peterongan Jombang sambil menimba ilmu di pesantren. Nah, jadi pelakunya ini dikenal dengan nama Alfi Maulana ya. Jadi sementara Alfi Maulana ini dikatakan sebagai pacar dari korban. Disebutkan juga sebagai pelaku juga lulusan dari Universitas Trunojoyo Madura, tapi jurusannya beda nih. Kalau si Tiara itu jurusannya manajemen, sementara si Alfi ini jurusannya teknik. Tapi setelah menamatkan studi nih, mereka berdua akhirnya memilih untuk tinggal bersama di kosnya di Jalan Lidah Wetan, Gang 1, RT 1, RW 1, Lakar Santri, Surabaya. Nah, Tiara ini menjalin hubungan dekat dengan Alfi Maulana ini, bahkan keduanya disebutkan menikah secara siri. Tapi itu belum bisa dipastikan ya, karena tidak ada bukti-bukti nikah siri mereka. Nah, disebutkan mungkin gitu, mereka mengatakan nikah siri itu dikarenakan mereka tinggal di satu kos yang sama gitu kan ya. Nah, disebutkan merencanakan pernikahannya secara resmi ini pada tahun 2025 setelah neneknya pulang dari haji. Tapi ternyata planningnya itu belum diketahui secara jelas atau kelanjutannya bagaimana itu dari orang tuanya ini belum ketahuan. Karena setelah keputusan untuk menikah di tahun 2025 habis itu hilang aja. Tapi muncul-muncul lagi dikejutkan dengan kasus ini gitu kan ya. Nah, sifat mereka berdua ini tentunya ternyata dianggap sama para tetangganya nih yang di sana itu pendiam atau seperti kayak introvert gitu ya. Jadi maka keduanya itu tidak pernah terlihat bersilaturahmi atau nggak pernah ngunjungin tetangganya. Jadi tetangganya hanya tahu oh iya mereka pasangan suami istri, udah titik gitu ya, nggak ada lagi nih. Nah, sementara si bapak kosnya ini udah lama banget nih minta KTP-nya si Alfi dan Tiara, tapi tidak juga diberikan karena beralaskan bahwa KTP itu ketinggalan lah. Nah, nanti dikirim lah atau segala macam ya. Jadi tidak tahu pasti kenapa terus akhirnya mereka diperbolehkan nih kos berdua di sana. Tapi yang jelas sudah beberapa bulan mereka tinggal di sana gitu ya. Jadi diketahui bahwa si Alfi dan Tiara ini sama-sama lulusan dari universitas yang sama, tetapi mereka berdua belum diketahui bekerja apa. Nah, kalau si Alfi ini karena kerjanya masih belum tetap, jadi dianggap masih kerja serabutan ya, apa aja lah yang penting dia jalan, mungkin juga ojek atau apa gitu. Nah, kronologinya nih ternyata di tanggal 31 Agustus 2025 pukul 2 pagi Alfi ini baru tiba di kosan. Katanya dia baru mengantar adiknya ke pesantren. Jadi dia itu baru tiba pukul 2 pagi. Karena dia pulang tuh pintu kosan itu dikunci dari dalam sama Tiara. Jadi dia tuh lama banget nih ketok-ketok halo gitu, nggak ada jawaban karena mungkin dianggap Tiara ini mungkin tidur. Jadi dia lama banget tuh nggak dibukain pintu. Tapi setelah dibukain pintu nih sekitar pukul 3 pagi ya, kayak mau menjelang subuh, Alfi itu pas dibukain pintu ternyata langsung mengeksekusi. Jadi dia langsung pacarnya itu menggunakan pisau. Jadi setelah dia kehilangan nyawa, korban langsung ya gitu ya. Nah, pelaku tidak banyak bicara nih, langsung mengambil pisau dan ditusukkan ke bagian yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi selanjutnya dilakukan peristiwa keji itu. Jadi dia tuh membagi-bagi potongan tubuhnya si wanita ini ya gitu di dalam kamar mandi. Jadi ya udah, nah para tetangganya ini juga pas ditanyain ada nggak dengar suara-suara, nggak ada karena memang dia melakukannya itu di kamar mandi gitu ya. Nah, pas tanggal 1 Septembernya ini, keesokan harinya itu, jadi beberapa itu potongan-potongan yang sudah dibagi-bagi nih sama si Alfi itu pelan-pelan dibuang gitu, kayak buang sampah aja gitu. Nah, jadi dia jalan ke arah mana gitu, terus langsung dibuang satu gitu, kayak buang sampah biasa aja. Dan sepertinya Alfi itu tidak terlihat seperti orang yang baru melakukan hal-hal negatif gitu, jadi dia tetap aja berkegiatan seperti biasa. Nah, di ujung jalan dia langsung buang potongan-potongan yang terakhir. Nah, sempat juga dia membuang di daerah lain, namun belum terlaksana karena memang pergi ke sana agak jauh dan dia kayak nggak punya waktu aja. Nah, terus akhirnya melaksanakan kegiatan seperti di Pacet menuju ke tempat-tempat lain yang kayak belum terlaksana aja gitu kan. Nah, di tanggal 6 September pukul 11 siang nih, potongan korban itu ditemukan oleh warga yang hendak mencari rumput. Nah, anehnya kok bisa ketahuan gitu kan ya. Nah, setelah melaporkan ke polisi, dilakukan penyisiran dan ditemukan sejumlah potongan. Nah, bagian tubuh yang pertama ditemukan adalah telapak kaki ini ditemukan di semak-semak dengan kedalaman sekitar 5 meter dari tepi jalan. Selain itu, organ yang ditemukan yang lain itu dikatakan sebagian 66 bagian ya, tapi nggak tahu juga. Jadi kayak ada jaringan otot, lemak, serta kulit kepala lengkap dengan rambut lah gitu ya, dengan panjangnya sekitar 14 cm masing-masing. Nah, di tanggal 7 September nih pukul 1 pagi, akhirnya kepolisian mengetahui bahwa
identitas si korban ini siapa dan langsung menangkap pacarnya. Ya pacarnya siapa? Ya pelakunya si Alfi ini. Nah setelah pemeriksaan, ia akhirnya mengakui semua perbuatannya itu. Gila banget gak? Nah terus di tanggal yang sama di jam 2 siang, tim Inavis mendatangi kosannya si Alfi ini. Mereka mengambil sejumlah barang bukti yang dipakai. Ternyata beberapa potongan itu masih tersimpan rapat di bawah lemari kosannya. Itu, oh my god. Terus tanggal 8 September polisi merilis nih kasus di Polres Mojokerto. Alfi akhirnya ditampilkan langsung di hadapan awak media. Terlihat kakinya diperban karena ya kita nggak tahu ya gitu. Mungkin dia mau melarikan diri atau apa gitu ya guys. Nah terus si Alfi ini udah mengaku menyesal telah menghabisi. Terus dia kasih pesan ke keluarga bahwa untuk keluarga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya naik darah emosi kemudian ngeblank katanya. Jadi dia tuh sangat menyesal atas perbuatannya gitu. Nah jadi kasusnya ini tuh emang masih berlanjut nih guys ya, karena kemarin ini baru terjadi rekonstruksi. Nah the next video berikutnya aku akan kasih tahu bahwa rekonstruksi si kasusnya ini ternyata emang horor banget guys. Ternyata dianggap gitu ya bahwa ada kejadian-kejadian horor yang mungkin membawa almarhum entah itu marah atau apa gitu. Nah kamu saksin aja dan jangan lupa next video berikutnya kamu tonton lagi, oke? See you, bye bye.